Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang mekanika fluida tentang materi pertemuan ke-6. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota juga. Yang pertama ada Rifki Nadir, ada saya sendiri Erik Albert, ada Rafino Akbar, Tasken Faiz, Maria Karisa, dan Caleb Antonio. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama ada klasifikasi dan macam-macam aliran fluida, ada persamaan Euler, dan persamaan Bernoulli. Untuk klasifikasi dan macam-macam aliran fluida akan dijelaskan oleh teman saya, Tasken. Klasifikasi dan macam-macam aliran fluida. Fluida merupakan zat yang dapat mengalir, baik berupa cairan maupun gas. Dalam mekanika fluida, aliran fluida dibagi ke dalam beberapa klasifikasi berdasarkan perubahan waktu, bentuk aliran, perubahan massa jenis, arah gerak, rotasi partikel, serta tingkat kekentalannya. Pengelompokan ini sangat penting untuk membantu analisis pada sistem perpipaan, pompa, turbin, saluran air, dan berbagai peralatan industri lainnya. Yang pertama ada aliran viskos dan invisit. Ini berdasarkan kekentalan. Aliran viskos adalah aliran yang dipengaruhi oleh kekentalan fluida, yang dimana di dalam fluida tersebut terjadi gaya gesek antar lapisan. Semakin kental fluidanya, maka gesekannya juga semakin besar. Sedangkan aliran invisit adalah kebalikannya. Pada aliran ini viskositas dianggap nol, sehingga gaya gesek antar lapisan fluida diabaikan. Biasanya digunakan untuk mempermudah analisis, misalnya pada aliran udara yang berada jauh dari permukaan benda. Selanjutnya adalah video ilustrasi dari viscous fluid. Untuk cairan yang sebelah kiri, tingkat kekentalannya tidak seperti cairan yang kanan. Maka dari itu, viskositas sangat penting karena bertanggung jawab atas gaya geser yang dihasilkan dalam fluida yang bergerak. Selanjutnya yang kedua ada aliran laminar dan turbulen. Ini berdasarkan gerak. Aliran laminar adalah aliran fluida yang bergerak secara teratur dalam lapisan-lapisan sejajar. Pada kondisi ini hampir tidak terjadi pencampuran antar lapisan, sehingga alirannya terlihat rapi dan stabil. Biasanya aliran laminar terjadi pada kecepatan yang rendah. Aliran turbulen merupakan aliran yang tidak teratur. Fluida bergerak secara acak, berputar, dan banyak terjadi pusaran. Karena itu, pencampuran dalam aliran turbulen sangat besar. Contohnya, pada aliran sungai yang deras atau asap dari knalpot. Berikutnya ada video ilustrasi laminar dan turbulen. Dalam video kedua ini, fluid dalam video ilustrasi kecepatannya meningkat. Yang awalnya pada kecepatan rendah yaitu Reynolds 2100, yang dimana itu adalah aliran laminar. Seiring meningkatnya kecepatan Reynolds hingga 4000, maka aliran menjadi turbulen atau tidak terarah. Untuk yang berikutnya ada aliran compressible dan incompressible. Ini berdasarkan perubahan densitas atau massa jenis fluida. Aliran compressible adalah aliran yang massa jenisnya dapat berubah secara signifikan akibat perubahan tekanan. Hal ini umumnya terjadi pada gas, terutama pada kecepatan tinggi, seperti aliran udara pada mesin jet. Aliran incompressible adalah aliran fluida yang massa jenisnya dianggap tetap meskipun terjadi perubahan tekanan. Kondisi ini biasanya terjadi pada zat cair, seperti air, karena perubahan tekanannya tidak terlalu mempengaruhi massa jenisnya. Yang keempat ada konsep aliran internal dan eksternal. Berdasarkan batasan fisik, aliran internal adalah aliran fluida yang terjadi di dalam suatu batas padat, seperti di dalam pipa atau saluran tertutup. Pada kondisi ini, dinding pembatas sangat mempengaruhi aliran, misalnya menimbulkan gesekan yang dapat memperlambat kecepatan fluida. Untuk aliran eksternal adalah aliran fluida yang terjadi di luar atau di sekitar suatu benda. Berbeda dengan aliran internal, fluida ini tidak sepenuhnya dibatasi oleh dinding, melainkan mengalir bebas mengelilingi suatu objek.
Berikutnya ada dimensi aliran 1D, 2D, dan 3D. Ini berdasarkan jumlah koordinat ruang. Aliran 1D adalah aliran yang hanya mengalami perubahan pada satu arah saja. Artinya sifat-sifat fluida seperti kecepatan hanya dipengaruhi oleh satu koordinat. Contohnya aliran air di dalam pipa lurus yang seragam. Kemudian aliran 2D adalah aliran yang berubah pada dua arah. Pada kondisi ini fluida memiliki variasi kecepatan atau sifat lain pada dua koordinat. Misalnya panjang dan lebar. Contohnya ada pada aliran air di permukaan saluran terbuka yang lebar. Sedangkan aliran 3D adalah aliran yang berubah pada tiga arah ruang sekaligus. Ini adalah kondisi yang paling nyata terjadi di kehidupan sehari-hari seperti aliran udara di sekitar kendaraan atau bangunan. Selanjutnya ada aliran tunak atau steady flow. Berdasarkan tidak adanya perubahan sifat-sifat fluida seperti kecepatan, tekanan, densitas, dan suhu. Aliran tunak merupakan kondisi aliran fluida di mana parameter seperti kecepatan, tekanan, dan debit tidak berubah terhadap waktu pada suatu titik. Artinya, jika kita mengamati aliran sekarang atau beberapa saat kemudian nilainya tetap sama. Contohnya adalah aliran air di dalam pipa dengan pompa yang bekerja secara stabil sehingga debitnya konstan. Ciri utama aliran tunak adalah kondisi alirannya stabil dan relatif lebih mudah dianalisis. Ini untuk video ilustrasi steady dan unsteady. Aliran kecepatan dari nozzle bersifat stabil kecuali aliran tersebut terganggu. Aliran tersebut terlihat seperti tidak mengalir karena debit airnya konstan. Berbeda dengan aliran di dalam mesin cuci tersebut yang sangat tidak stabil dan turbulen. Baik, pada slide ini dijelaskan persamaan Euler sepanjang garis arus atau streamline, yaitu persamaan yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara tekanan, kecepatan, dan gaya gravitasi pada fluida yang mengalir. Persamaan ini menunjukkan bahwa perubahan tekanan, kecepatan, dan ketinggian fluida saling memengaruhi sepanjang aliran. Jika persamaan ini diterapkan pada aliran tunak dan fluida termampatkan, maka akan diperoleh persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi tekanan, energi kinetik, dan energi potensial fluida tetap konstan sepanjang garis arus. Oke, di slide selanjutnya yaitu ada bentuk persamaan vektor, yaitu PG atau gaya gravitasi per satuan volume. Terus ada gradien tekanan atau perubahan tekanan terhadap ruang. Terus ada juga percepatan lokal atau perubahan kecepatan terhadap waktu. Terus ada juga percepatan konvektif atau perubahan kecepatan karena perpindahan posisi fluida. Sini ada persamaan Euler. Persamaan Euler merupakan penerapan hukum kedua Newton atau F sama dengan ma pada elemen fluida yang bergerak tanpa pengaruh gaya gesek. Gaya yang bekerja hanya gaya tekan atau pressure dan gaya berat atau gravity. Oke, pada slide ini ditampilkan contoh soal persamaan Euler pada aliran fluida tak termampatkan atau incompressible flow. Diketahui fluida dengan massa jenis ρ mengalir secara steady atau tetap melewati sebuah benda. Kecepatan fluida sepanjang dividing streamline dinyatakan dengan persamaan V sama dengan V0 1 plus A per X, di mana A adalah jari-jari kelengkungan bagian depan benda dan V0 adalah kecepatan aliran jauh dari benda atau upstream velocity. Pada soal ini terdapat 3 hal yang diminta. Pertama, menentukan gradien tekanan sepanjang streamline. Kedua, mencari distribusi tekanan Px dari daerah hulu menuju titik stagnasi. Ketiga, membuktikan
bahwa tekanan pada titik stagnasi sama dengan tekanan total sesuai persamaan Bernoulli. Titik stagnasi adalah titik di mana kecepatan fluida menjadi nol sehingga seluruh energi kinetik berubah menjadi energi tekanan. Karena itu, tekanan pada titik ini menjadi maksimum. Hasilnya menunjukkan bahwa tekanan stagnasi bernilai ρ ditambah dengan ρ V 0 kuadrat, yaitu sesuai dengan konsep Bernoulli. Contoh soal ini menunjukkan bagaimana persamaan Euler digunakan untuk menganalisis hubungan antara kecepatan, tekanan, dan posisi aliran fluida di sekitar suatu benda. Berikut videonya. Slide ini adalah jawaban soal Euler. Diketahui medan kecepatannya U sama dengan V0 1 plus A per X. Untuk min tak terhingga kurang dari X kurang dari A, kondisi aliran steady, titik stagnasi X sama dengan min A atau kecepatan U sama dengan 0. Ditanyanya A, gradien tekanan dou P per dou X sebagai fungsi X. B, persamaan tekanan rho X dengan mengintegralkan hasil A. C, tekanan di titik stagnasi X sama dengan min A. Jawabnya A, gradien tekanan min dou P per dou X sama dengan rho U dou U per dou X. Terus dou U per dou X sama dengan dou per dou X V0 1 plus AX pangkat min 1 sama dengan V0 0 min AX pangkat min 2. Terus dou P per dou X min rho V0 1 plus A per X terus min V0 A per X kuadrat. Dan ini rujukannya. Yang B nya persamaan tekanan P atau X, gradien tekanan hulu X min tak terhingga P. Terus lanjut yang C nya tekanan di titik stagnasi X sama dengan min A, P stagnasi sama dengan P 0 min PV. Terus yang P stagnasi sama dengan PO min PV 2 kuadrat 0 min 1 plus 1 per 2. Dan hasilnya yang terakhir P stagnasi P 0 plus 1 per 2 PV kuadrat 0. Hasil perhitungan membuktikan secara analitis menggunakan persamaan Euler bahwa tekanan pada titik di mana fluida berhenti atau titik stagnasi akan meningkat sebesar tekanan dinamisnya sesuai dengan prinsip Bernoulli. Baik, saya akan melanjutkan tentang Bernoulli. Persamaan Bernoulli adalah penerapan hukum kekekalan energi pada fluida. Jadi ini masih menggunakan hukum termodinamika pertama atau hukum kekekalan energi, namun konteksnya itu pada fluida yang bergerak. Nah, dalam aliran fluida itu energi tidak hilang, dia hanya berubah bentuk antara tiga keadaan. Bisa keadaan tekanannya berubah, kecepatannya berubah, atau ketinggiannya berubah. Jika salah satu naik, yang lainnya harus turun. Begitu juga sebaliknya, karena total energinya itu harus tetap konstan, mengingat ini mengambil dari hukum kekekalan energi.
Nah, di sini kita bisa lihat formulanya atau rumusnya. Nah, di sini ada P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH, di mana P di sini adalah tekanan, rho itu adalah massa jenis fluida, P di sini bukan volume ya, tetapi kecepatan, dan G itu gravitasi, serta H itu ketinggian atau height. Dan kenapa di sini disebut konstan? Artinya jika ada dua kondisi pertama dan kondisi kedua itu nilainya harus sama atau dia konstan. Kalau kita lihat-lihat lagi, di sini ada P, di sini ada setengah rho V kuadrat, di sini juga ada PGH. Itu mengingatkan kita pada hukum termodinamika pertama, di mana kekalan energi itu terbagi atas 3 energi: dalam, energi potensial, dan energi kinetik. Tekanan statis atau pressure di sini itu menggambarkan energi dalam energinya. Terus untuk setengah rho V kuadrat ini, karena di sini ada kecepatan, itu masuk ke dalam energi kinetik. Serta untuk rho GH itu karena ada gravitasinya, dia masuk ke energi potensial. Namun dalam perhitungan dalam mekanika fluida ini, jika dia alirannya ada pada bidang datar horizontal, itu terkadang nilainya bisa 0 karena ketinggiannya tidak ada atau mendekati 0. Jadi seringkali diabaikan. Nah, persamaan Bernoulli itu juga sebenarnya bisa dirubah-rubah tergantung kita mau apa yang kita cari. Misalkan di sini kita mau dalam bentuk head atau semua satuannya dalam meter. Makanya semua ruas ini semua akan dibagi dengan rho dan G. Maka di sini tadi yang tadinya hanya P menjadi P dibagi rho dikali G ditambah V kuadrat per 2G ditambah Z. Z ini adalah height atau ketinggian. Jadi nilainya sama dan semuanya masih sama-sama nilainya konstan. Nah, di sini juga dijelaskan P per rho G itu adalah pressure head, V kuadrat per 2G itu velocity head-nya, dan Z adalah elevation head-nya atau ketinggian fisik fluida dari titik acuan. Nah, di sini juga kita bisa lihat rumusnya, di mana P per rho ditambah V kuadrat per 2 ditambah GH itu konstan, itu artinya semua persamaan itu dibagi dengan rho atau massa jenis. Jadi persamaan itu mungkin akan berbeda bentuk, mungkin sebagian juga ada yang beda huruf, ada yang diganti Z atau ada yang diganti gamma, tetapi basic persamaannya itu masih seperti ini. Dalam persamaan Bernoulli itu juga kita punya asumsi, jadi tidak selalu Bernoulli ini dapat digunakan rumusnya. Ada 4 batasan. Yang pertama, inviscid flow atau alirannya non-viscous. Jadi diasumsikan bahwa fluida ini tidak punya gesekan internal. Kalaupun dia ada viskositasnya, ada kekentalannya, itu kita anggap pipanya ini dialirkan secara sempurna, licin. Jadi dianggap non-viscous atau inviscid flow. Kemudian incompressible flow atau aliran tidak termampatkan. Meskipun dari tadi kita membahas ada tekanan, tapi dia tekanan tidak mengkompresi. Artinya kalaupun dia terkena tekanan, itu perbedaan volumenya itu mendekati 0 atau tidak ada perbedaan volumenya. Jadi massa jenis dan volumenya itu tetap meskipun tekanannya berubah. Nah, yang ketiga itu steady state atau alirannya itu mengalir dengan statis. Jadi dia tidak berubah, tidak ada perubahan. Nah, di sini juga ditulis dV per dt-nya itu harus sama dengan 0. Dia mengalir secara konstan, tidak berubah-ubah. Dan dia yang keempat itu along streamline. Dia satu jalur. Jadi titik A dan titik B nanti itu akan ada pada jalur yang sama. Seperti itu. Nah, aliran fluida itu juga terkadang digambarkan seperti ini. Jadi dia ada perbedaan ruang. Pertama dia masih besar, dia diberi kecepatan, tapi kecepatan mungkin tidak tinggi. Kemudian ruangan dimampatkan. Nah, di sini kecepatan menjadi naik, tetapi nanti akan ada perbedaan di tekanannya. Bisa kita lihat di sini, begitu udara mengalir, udara yang bagian terhimpit itu dia menjadi cepat dan tekanannya tapi turun, sehingga air yang di bawah itu tertarik keluar atau naik ke atas. Nah, sistem seperti ini seringkali digunakan dalam sistemnya cuci mobil. Nah, seperti ini. Jadi sabun itu biasanya ditaruh di bawah, terus selangnya di atas. Tapi sabunnya bisa mengalir. Kenapa? Karena ada perbedaan kecepatan di situ dan tekanannya jadi turun, sehingga apa yang ada di bawah itu mengalir ke atas lidahnya karena tekanan yang menurun itu. Seperti itu. Ini adalah salah satu contoh penggunaan prinsip Bernoulli ini. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada
aliran air. Di sini seperti ada tabung, diameternya itu 1 meter. Di atasnya ada keran air dan di bawahnya itu tabungnya terbuka, jadi airnya mengalir keluar. Diameter pertama 1 meter, diameter yang kedua itu 0,1 meter. Dan perbedaan ketinggiannya dari antara air yang atas dan air yang bawah itu 2 meter. Yang ditanya di sini adalah aliran atau debit dari Q yang pertama ini, yang di atas dari si keran ini. Berapa alirannya? Untuk dia alirannya steady, artinya diasumsikan Q yang di keran dan Q yang di bawah air mengalir itu akan sama. Nah, seperti ini jawabannya atau penyelesaiannya. Kita ambil bentuk persamaan Bernoulli-nya, P1 ditambah setengah rho V satu kuadrat ditambah, nah di sini ada tulisan gamma dan Z. Gamma itu adalah rho dikali G, dan Z itu adalah ketinggian juga. Jadi terkadang penulisannya berbeda-beda, tetapi maksudnya masih sama. Oke, nah di sini semua yang kondisi 1 itu akan sama dengan kondisi yang kedua. Asumsi yang kita gunakan itu pertama, P1 itu akan sama dengan P2, atau kita bisa coret kedua sisi karena dia masih ruang terbuka di atmosfer, jadi tekanannya sudah pasti sama, jadi bisa kita abaikan. Kedua, untuk perbedaan ketinggiannya, untuk Z-nya itu Z1 itu ada perbedaan ketinggian atau si nilai H itu, dan Z2 itu menjadi 0 karena itu menjadi titik acuan lubang keluar. Jadi kalau ada ketinggian di bawahnya itu tidak akan kita hitung. Nah, terus karena fluidanya juga sama, itu rho-nya atau massa jenisnya kita bisa coret di kedua sisi. Sehingga persamaannya menjadi lebih sederhana, menjadi setengah P1 kuadrat ditambah GH sama dengan setengah P2 kuadrat. Terus juga kita ambil yang tadi diminta di soal bahwa Q1 itu akan sama dengan Q2. Maka di sini bisa kita tulis A1 dikali P1. P1 ini kecepatan sama dengan A2 kali P2. Nah, karena dia bentuknya silinder atau tabung, maka A-nya itu akan ditulis sebagai V/4 dikali D. Karena dia bentuknya lingkaran penampangnya. Di sini juga dibedakan bahwa D yang besar itu menjadi kondisi permukaan yang pertama atau D yang besar, diameter yang besar, dan D kecilnya itu adalah diameter yang keluarnya atau outputnya. Nah, dari persamaan ini itu bisa kita tulis bahwa V1-nya itu akan sama dengan D kecil per D besar kuadrat dikali P2. Untuk mencari nilai P2-nya, kita gabungkan persamaan yang pertama dan yang kedua ini. Hingga P2 itu dapat ditulis akar 2GH per 1 dikurang D kecil per D besar pangkat 4. Nah, kita bisa masukin angkanya. V2 itu atau kecepatan yang 2 itu nilainya menjadi akar dari 2 dikali gravitasinya itu 9,81 meter per second kuadrat dikali ketinggiannya itu 2 meter dibagi 1 dikurang 0,1 meter itu diameter kecilnya, diameter besarnya itu 1 meter. Tutup kurung pangkat 4. Setelah dihitung hasilnya akan sama dengan 6,26 meter per second. Oke, kita sudah dapat V2-nya. Sekarang kita hitung debit aliran Q-nya. Di sini Q-nya itu akan sama dengan V/4 dikali D kecil kuadrat. D kecil ini adalah 0,1 meter dikali dengan V2 atau kecepatan kedua. Nah, sehingga debitnya itu akan sama dengan 0,0492 meter kubik per second. Jadi aliran yang dibutuhkan itu yang di keran itu adalah 0,0492 meter kubik per second. Begitu juga yang keluar itu setelah kita hitung tadi 0,0492 meter kubik per second. Seperti itu. Oke, kesimpulan kita dapat apa? Kesimpulannya, terkadang hubungan itu seperti fluida yang ideal. Ia tidak dapat terkompresi, tidak dapat saling bergesekan juga. Tapi sayangnya hubungan kita itu seperti fluida sejati. Ia penuh hambatan, kadang bikin sesak nafas, terkadang terhimpit akibat perbedaan ruang dan luas penampang yang berbeda, terkadang juga jatuh akibat perbedaan ketinggian. Mungkin cukup sekian tentang mekanika fluida hari ini. Jangan sampai fluida dari matamu mengalir. Tetap semangat dalam menjalani hari dan sampai bertemu kembali. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri.